buku setebal 379 halaman yang ditulis oleh Laila S. Chudori dengan jenis buku novel. Novel ini menceritakan kisah kelam di akhir rezim Orde Baru yang banyak menghilangkan para tokoh-tokoh aktivis sekaligus tokoh pemikiran kiri di rezim tersebut. Bagian pertama pada buku ini mengambil sudut pandang dari seorang mahasiswa bernama Laut yang menentang Orde Baru bersama teman-temannya. Bab selanjutnya menceritakan kondisi keluarga dan kerabat setelah Laut tertangkap. Buku Laut bercerita ini dibuat untuk memberikan kesan terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang hilang, kepada kerabat, keluarga, dan segala tokoh yang menjadi korban. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Itulah dua lirik puisi yang menyambut di lembar awal prolog, sebuah novel yang berjudul Laut Bercerita. Sesuai dengan judulnya, dalam buku ini Biru Laut mulai bercerita bagaimana perjalanan hidup yang ia alami. Bercerita tentang teman-temannya, keluarga, hingga pelarian mereka di sebuah rumah hantu yang berlokasi di Siagan, Yogyakarta. Rumah tersebut mereka gunakan sebagai markas untuk membahas buku atau karya-karya pemikiran kiri yang dibuat oleh para penulis yang telah hilang entah kemana. Dan juga sebagai lokasi berkumpulnya para mahasiswa aktivis yang ingin merencanakan kegiatan-kegiatan besar untuk menjatuhkan Orde Baru. Laut ikut bergabung ke organisasi Winatra dan Wirasena, kedua organisasi yang diperkenalkan oleh Kinan. Kegiatannya tidak hanya membahas buku ataupun karya, tetapi juga memikirkan beberapa konsep yang mereka ingin lakukan untuk menentang pemerintah Orde Baru. Laut memiliki teman yang ahli di bidangnya masing-masing, dan itulah yang menjadikan mereka dapat bergerak dan mengatur rencana dengan baik. Sementara keluarga dan kerabatnya sendiri tidak tahu akan kelakuan mereka. Tetapi Asmara, adik Laut, telah mengetahui apa yang dikerjakan oleh kakaknya. Hingga pada suatu hari, tepatnya di tanggal 13 Maret 1998, ketika mereka berada di sebuah rumah susun di Jakarta. Ketika Laut sedang berada di rumah susun itu, datang 4 orang dengan badan kekar mengetuk pintu yang saat itu tiba-tiba mati lampu. Ketika pintu dibuka, mereka langsung maju tanpa basa-basi menangkap Laut. Dan salah satu dari mereka berhasil mendapat KTP Laut sehingga Laut sudah tidak bisa mengelak. Ia pun digiring dan dimasukkan ke sebuah mobil dengan mata yang ditutup. Ternyata sesampainya di sebuah lokasi, Laut mendengar suara kawan-kawannya yang berarti mereka juga telah ditangkap. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung hingga disetrum agar bersedia menjawab suatu pertanyaan penting, yaitu siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu. Namun tetap saja mereka yang disekap ini tidak mau memberitahu dan hanya diam. Dan tentu saja para kerabat dan keluarga mereka yang hilang tetap dicari meskipun penyiksaan mereka akan berakhir dibuang ataupun dipulangkan. Asmara mencari Laut dan teman-teman Laut yang hilang. Asmara dan kawan-kawannya mendirikan lembaga khusus menangani orang yang hilang. Laut pun hilang selamanya dan tak kunjung pulang. Begitupun dengan kawan sesama aktivisnya. Novel ini tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulan yang pertama ialah memiliki pengokohan dan karakter yang bagus dan mudah dipahami dari setiap tokoh, sehingga kita bisa merasakan suasana yang diceritakan dalam novel ini. Kekurangan novel ini adalah alur cerita yang dimiliki tergolong campuran, sehingga kadang membuat si pembaca menjadi kesulitan dan bingung. Oleh karena itu, kita dibutuhkan keseriusan dan fokus dalam membaca buku ini karena memiliki alur campuran atau maju mundur. Kesimpulan pada novel Laut Bercerita ini adalah ada hal yang dapat kita bandingkan pada saat ini jika dihubungkan dengan novel ini yang berlatar belakang 90-an di rezim Orde Baru, di mana ketika saat ini kita bebas dalam bersuara, tapi harus juga diiringi dengan kontribusi. Novel Laut Bercerita ini memberikan kita makna dari nilai perjuangan dalam merebut demokrasi, perjuangan dalam bersuara, perjuangan dalam kehidupan, perjuangan dalam merebut hak kewarganegaraan, serta telah memberikan makna pentingnya kerjasama tim, dan sebagainya. Buku ini adalah perwujudan dalam bentuk fiksi
bahwa kita tak boleh melupakan sejarah yang dibentuk sekaligus yang menjadi tumpuan bangsa ini. Maka di hari kematianku, kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi sajak ini. Matilah engkau mati. Semoga engkau lahir berkali